Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, salam satu roh. Kita bertemu lagi di dalam episode yang ada sekarang. Pada saat ini saya ingin berbicara tentang iman yang bertumbuh. Jadi perlu kita ketahui bahwa prinsip iman ini merupakan bagian daripada hal yang mendasar sekali di dalam kehidupan kita semuanya. Karena sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Pada waktu Tuhan menciptakan isi dunia ini, Dia hanya berkata bahwa hendaklah ada terang, hendaklah ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam penciptaan itu, dari yang tidak ada menjadi ada, itu satu bukti dan contoh yang ada. Oleh sebab itu, pada saat ini, definisi iman yang ingin saya sampaikan di dalam setiap kehidupan kita semuanya adalah di mana iman itu adalah merupakan dasar. Jadi fondasi dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau fondasi itu sebagai satu dasar dalam satu kehidupan di mana kepercayaan itu dibangun di atasnya. Karena kita melihat kalau hal ini sudah dimulai di dalam setiap kehidupan kita, di dalamnya ada satu harapan, di mana harapan yang paling utama dari dasar percaya kita yang sungguh itu harapan akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang lebih dari segala-galanya adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Dan selanjutnya, melalui harapan di dalam iman kepada Tuhan Yesus ini, kita akan melihat bukti-bukti dari segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Itulah sebabnya kalau kita melihat kebenaran firman ini, seringkali kita tidak melihat segala sesuatu kelihatan lebih dulu, tetapi di dalam iman yang kita alami, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, di dalamnya mengandung banyak janji-janji. Nah, janji-janji itulah yang kita percayai. Sekalipun janji-janji itu tidak pernah ditunjukkan lebih dulu, hanya merupakan janji saja. Tetapi janji yang Tuhan berikan itu adalah iya dan amin. Karena Allah kita adalah Allah yang pasti menggenapi, dan Dia bukan Allah yang mengingkari janji. Itu sebabnya dengan harapan yang ada itu, yang tadinya tidak kelihatan, itu akan bisa menjadi satu kenyataan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau iman percaya kita, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini kita alami dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita tidak hanya punya harapan atas janji-janji itu, tetapi kita juga akan mengalami atau mendapatkan bukti daripada janji-janji yang Tuhan berikan melalui percaya kita yang sungguh itu. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang iman yang bertumbuh. Kenapa banyak kita mengalami kegagalan, ya? Atau bisa dikatakan terjadi stagnasi di dalam iman percaya kita. Kita kadang-kadang berhenti di dalam satu posisi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena kita tidak melihat atau kita tidak menerima dan tidak mengalami iman yang bertumbuh di dalam kehidupan kita semuanya. Karena di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dikatakan demikian.
Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri melihat bagaimana keraguan-raguan, ketidakyakinan daripada murid-muridnya pada waktu itu. Karena banyak orang yang memberikan kesaksian kepada Yesus bahwa orang-orang sakit yang dibawa kepada murid-murid, bahkan orang-orang yang dirasuk setan, mereka tidak bisa menerima kesembuhan. Nah, dalam peristiwa ini ada seorang yang kena penyakit epilepsi atau kena penyakit ayan. Ternyata murid-muridnya tidak sanggup untuk menyembuhkan atau mengadakan mujizat dalam kehidupan orang yang punya anak dengan sakit epilepsi ini. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka bahwa iman sebiji sesawi itulah yang akan membuat mereka memiliki satu keyakinan yang secara penuh dalam kehidupan mereka. Nah, Tuhan Yesus juga membentangkan satu perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-13, dikatakan dalam ayat 31 dan 32, demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, iman yang sebiji sesawi itu yang diharapkan oleh Tuhan. Karena apa? Iman yang sebiji sesawi ini adalah iman yang punya potensi untuk bertumbuh. Coba perhatikan, biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari berbagai macam biji-bijian yang ada. Tetapi kalau kita melihat biji ini, warnanya hitam, bentuknya bulat, tetapi yang kita lihat bahwa sekalipun biji sesawi ini kecil, tetapi dia itu adalah padat, ya. Dia berisi. Ya. Jadi kalau kita memiliki iman yang seperti biji sesawi itu, artinya iman kita itu adalah iman yang bulat, iman yang penuh. Seperti dalam Ibrani tadi katakan bahwa keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan yang sepenuhnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita memiliki keyakinan, kepercayaan yang secara penuh kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada unsur kekhawatiran di situ. Tidak ada juga unsur kebimbangan. Sebab orang yang bimbang, orang yang khawatir itu diumpamakan oleh Yakobus, ya, seperti sebuah perahu yang diombang-ambingkan oleh angin. Ya. Orang yang hatinya bimbang, yang hatinya ragu-ragu, apalagi khawatir, itu diumpamakan seperti orang yang mendua hati. Ya. Jadi di dalam ayat yang ke-6 di dalam Yakobus pasal yang ke-2 itu, ya, dikatakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tadi bukan pasal 2, pasal 1, ya, ayat 6 dan yang ke-7. Ayat yang ke-7 demikian bunyinya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan,
Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam kehidupannya. Itu sebabnya iman itu harus bulat, harus penuh, harus padat, sama seperti biji sesawi tadi. Jadi kalau kita lihat biji sesawi itu tidak ada celah, tidak ada lubang-lubang di dalamnya. Bulat, begitu padat ya, sehingga begitu dia ditaburkan di tanah, dia akan tumbuh. Nah, dia akan tumbuh menjadi satu tumbuh-tumbuhan. Mungkin pada awalnya hanya berupa pucuk, lalu keluar daun, dan berikutnya, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi itu, dia akhirnya menjadi seperti pohon yang lebih besar daripada tanaman sayur-sayuran yang lain. Bahkan burung-burung bisa bersarang dan hinggap di cabang-cabangnya. Ini menunjukkan bahwa iman percaya kita tidak boleh berhenti di dalam satu tahap. Tidak cukup hanya percaya Yesus sudah itu selesai. Tetapi ada proses-proses di mana kita harus mengembangkan kepercayaan atau keimanan kita kepada Tuhan Yesus ini sampai bertumbuh dan bertumbuh ya. Karena dengan demikian pada akhirnya kita akan memiliki iman yang dewasa. Iman dewasa itu artinya iman yang tidak mudah patah semangat, iman yang tidak mudah goyah, iman yang tidak mudah dipengaruhi dengan berbagai keadaan yang ada, tetapi memiliki iman yang kuat, iman yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun di sekitar kita. Nah, inilah yang harapan yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita semuanya, termasuk kepada murid-muridnya tadi itu. Saudara bisa bayangkan bahwa begitu banyak orang yang mengharapkan mujizat itu terjadi, mengharapkan kesembuhan itu terjadi, mengharapkan bahwa orang yang di dalam setan itu dibebaskan dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Tetapi mereka cukup kecewa karena murid-murid tidak mampu melakukan itu. Bisa jadi murid-murid itu melakukannya dengan kebimbangan, ketakutan. Bisa juga murid-murid itu tidak menggantungkan sepenuhnya akan kuasa mujizat Allah. Jadi di dalam iman yang bulat, yang penuh tadi itu, di dalamnya ada unsur satu keyakinan, satu percaya sungguh, bukan hanya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya percaya akan janji-janji dalam pengharapan kita, tetapi juga percaya bahwa ada mujizat yang Tuhan akan lakukan melalui kita. Nah, kalau ini ada, pasti itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi itu, sebetulnya Tuhan tidak melihat seberapa besar iman kita. Ya. Tadi dikatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu punya iman ya sebesar biji sesawi saja, katakan kepada gunung itu untuk pindah, maka gunung itu akan pindah. Jadi di sini tidak diperlukan iman yang terlalu besar, cukup sebiji sesawi saja. Tetapi potensi dan sebagainya, seperti tadi kualitas dan sebagainya sudah saya sampaikan, itu harus ada di dalam iman itu. Sehingga dengan demikian, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang spesial di dalam hal-hal yang mustahil, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia itu bisa terjadi, yang tidak bisa dikirakan oleh manusia itu mungkin bisa terjadi, tetapi bagi Tuhan Yesus selalu terjadi, selalu terbukti. Demikian juga tidak hanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi bagi kita semuanya yang memiliki iman percaya ini, maka tadi dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Jadi bagi orang-orang yang punya iman, tidak ada yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Nah, oleh sebab itu pada saat ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk meyakini dengan sepenuhnya, karena Tuhan telah
memberikan iman kepada kita. Dia telah memberikan iman itu kepada kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali bahwa Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan iman itu atas kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi iman yang ada di dalam diri kita ini adalah merupakan pemberian daripada Dia. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan telah memberikan iman itu kepada kita. Nah, oleh sebab itu pemberian yang diberikan itu memang dikatakan bahwa dari iman kepada iman. Maksudnya adalah kita harus bertumbuh di dalam iman tadi. Itu seperti tadi saya gambarkan iman yang sebiji sesawi itu. Karena iman kita harus berproses dan bertumbuh terus. Nah, untuk hal ini tidak tergantung sebesar apa iman yang kita miliki, ya, sekecil apa iman yang kita miliki, tetapi yang jelas kita punya iman di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana iman yang kita sudah miliki ini, biarlah kita melakukan segala sesuatu atas dasar itu. Kita tidak perlu minta sesuatu yang sangat istimewa, yang secara khusus, tetapi iman yang ada itu pergunakan. Saya ingin ceritakan satu pengalaman yang saya alami. Satu kali saya pergi pelayanan di Sulawesi Utara. Saya bersama-sama dengan tim dari Australia dan juga waktu itu ada Om Sub masih hidup bersama-sama dengan saya di Manado. Satu kali salah satu dari tim itu mengundang saya dan berkata, Pak Darto, saya ingin mengundang kamu untuk datang ke Australia supaya kamu bisa membagikan pemberitaan, kesaksian-kesaksian tentang pelayanan yang ada kamu alami di Indonesia ini. Tetapi permintaan itu langsung saya jawab begini, saudara. Wah, maaf, saya tidak punya iman yang secara spesial untuk memenuhi undanganmu itu. Saya tidak punya iman untuk datang ke Australia. Sebab saya punya alasan. Yang pertama karena memang saya tahu bahwa saya tidak mempunyai dana atau biaya untuk pergi ke sana. Lalu yang kedua, masalah yang paling berat buat saya tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Yang saya tahu hanya yes atau no, atau no dan yes. Tetapi akhirnya pada waktu kami berbicara itu, lalu Om Stup menyelah kami dan dia berkata, Darto, apa yang kamu katakan itu adalah sesuatu kesalahan. Menurut apa yang saya tahu, iman yang sudah ada dalam diri kamu itu, yang kamu punyai sekarang ini, itu pakai untuk pergi ke Australia. Waktu kamu berada di Lawang, kamu pergi ke Malang, kamu pergi ke Surabaya, kamu ke Jawa Tengah, ke Jakarta, pelayanan ke berbagai tempat. Nah, iman yang kamu pakai itulah kamu pakai juga untuk berangkat pergi ke Australia. Saudaraku, perkataan itu sangat sederhana sebenarnya bagi saya. Karena apa? Iman yang kamu sudah miliki itu pakai juga untuk pergi ke Australia. Pada akhirnya saya renungkan dalam diri saya apa yang dikatakan Om Sur itu sangat benar. Akhirnya saya mengambil keputusan,
Tuhan ampuni saya yang tidak percaya ini. Karena ternyata iman yang saya punya ini pasti saya yakin dan percaya, sekarang saya tidak bimbang bahwa iman yang sama ini yang saya akan pakai untuk pergi ke Australia. Sampai pada akhirnya sudah kayak pulang, 1 minggu kemudian teman-teman dari Australia mulai telepon saya, Saudara Darto atau Pak Darto, ini tiket sudah ada, kamu tinggal katakan ya. Jadi kalau kamu bilang ya, langsung tiket kami kirim dan kamu silakan berangkat. Saudaraku, akhirnya saya jawab tanpa ragu-ragu dan saya katakan ya, saya akan berangkat, saya akan pergi. Saya tidak pedulikan lagi kekhawatiran, ketakutan saya, ya, nanti bagaimana kalau nanti di pesawat, ya. Kalau sudah tahu di pesawat itu waktu saya berangkat tahun 78, pesawat yang saya naik pergi ke Sydney atau Australia itu pesawat Qantas, pramugarinya semua orang-orang bule, orang-orang Australia, sehingga tidak ada yang memakai bahasa Indonesia. Saya tidak bisa bayangkan nanti apa yang harus saya lakukan. Dan betul, waktu di pesawat ditanya, ditawari minum, ditawari macam-macam, saya hanya jawab no thank you, karena saya tidak ingin komunikasi, sebab saya tidak bisa berbahasa Inggris. Puji Tuhan, poinnya itu luar biasa. Saya berdoa terus dan mempunyai satu keputusan di mana saya harus berjalan, saya harus mengalahkan semuanya ini dengan iman percaya saya yang sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam bahasa atau kata-kata yang saya sering katakan kepada teman-teman, kepada jemaat, ya, bahwa lebih baik kita tidak punya uang daripada tidak memiliki iman. Ya memang sebetulnya sih bagus ya kalau punya iman tapi juga punya uang. Tapi seringkali kalau kita tetap memiliki iman sekalipun kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa itu oleh karena iman pasti akan terjadi. Sebab iman itu adalah bukti dari hal-hal yang tidak ada. Yang tidak ada uang tadi, nanti pada akhirnya oleh karena iman sudah bisa dapatkan uang atau finansial yang daripada Tuhan itu. Nah ini terbukti dalam perjalanan saya ini. Saya akhirnya dilengkapi dengan tiket, dengan uang saku, dan satu hal yang terakhir saudara, dalam perjalanan itu, waktu saya turun dan masuk di karantina, di mana semua barang-barang diperiksa dan sebagainya, dan waktu itu memang ya hampir semua negara ya selalu punya karantina yang cukup ketat. Saya sudah bayangkan gimana nanti kalau petugas imigrasi tanya macam-macam kepada saya tidak bisa menjawab. Lalu bagaimana nanti kalau barang-barang saya dibuka, ini apa, saya tidak bisa menjawab. Tetapi saya berjalan dengan iman. Saya mempercayai semuanya penyertaan Tuhan dalam perjalanan saya, dan terbukti luar biasa. Waktu saya ketemu dan mulai lapor di imigrasi, pegawai imigrasi itu lihat saya langsung suruh lewat begitu aja. Barang-barang saya tidak periksa, dan teman-teman yang menyebut saya mereka heran karena begitu cepat saya bisa keluar dari bandara itu. Dan puji Tuhan, selama 1 bulan di sana Tuhan bekerja dengan secara luar biasa. Jadi prinsipnya seperti yang tadi saya katakan, iman yang ada itu kita harus pakai untuk melakukan apa saja dengan satu keyakinan yang sepenuhnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Lalu sebab itu di dalam pemberitaan yang ada sekarang ini, ya, melalui apa yang saya sampaikan ini, kita yakin bahwa Tuhan itu memang sudah mengaruniakan iman di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ternyata kehidupan kita yang ada ini adalah iman di dalam Yesus. Jadi kalau iman di dalam Yesus artinya tidak hanya iman percaya kita saja, tetapi kepercayaan kita kepada Yesus itu meningkatkan iman Yesus yang di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, makanya Tuhan Yesus sendiri meyakinkan, kalau saya boleh ulangi lagi, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu sebab itu, bagaimana caranya supaya iman itu bertumbuh? Saya ingin menyampaikan satu rahasia keberhasilan. Jadi rahasia keberhasilan itu sebetulnya hanya ada satu yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Iman datang karena pendengaran. Nah, mendengar firman Tuhan. Jadi untuk iman ini bisa bertumbuh, kita harus mendengar firman Tuhan. Karena iman itu datang di dalam hidup kita, dan iman itu akan bertumbuh kalau kita sering atau memenuhi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari ini selalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Mendengar firman itu tidak hanya yang tertulis saja atau yang disebut logos, tetapi mendengar firman yang secara langsung berupa rema atau bahkan suara nubuatan. Nah, dengan demikian berdasarkan suara nubuatan itulah lalu kita mendengar. Nah, kalau kita sudah mendengarkan, iman kita akan mulai bangkit dan tumbuh. Lalu sesudah itu kita harus melihat bahwa iman itu harus disertai dengan tindakan atau perbuatan. Di dalam ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini tertulis di dalam Yakobus pasal yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-22, dan selanjutnya kita melihat dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Coba kita baca lagi ayat yang ke-23. Yakobus pasal kedua ayat 23. Kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, iman kita itu akan bertumbuh. Lalu langkah yang berikutnya adalah kita harus bertindak. Sebab iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati atau kosong. Jadi harus ada tindakan yang kita lakukan. Sama seperti Bapak Abraham. Waktu Abraham menerima panggilan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya akhirnya dia dengan iman dia meninggalkan Ur Kasdim. Sekalipun kita melihat di dalam perjalanannya banyak kesulitan-kesulitan, banyak ujian-ujian yang dihadapi, tetapi luar biasa karena perbuatannya itulah akhirnya dia dibenarkan oleh Tuhan. Di mana ujian iman yang paling berat adalah pada waktu Bapak Abraham diuji untuk mengorbankan putranya yaitu Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan disinilah Abraham mempercayai bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak menyediakan korban yang sebenarnya. Dia merasa bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu atau kepada Tuhan yang sudah memanggil dia itu, dia tidak meragukan sama sekali. Itu sebabnya dia yakin dan percaya sekali. Dia persembahkan itu Ishak dan luar biasa, saudara. Akhirnya Tuhan menyediakan korban
seekor domba menggantikan Ishak yang dikorbankan pada waktu itu. Itu sebabnya oleh karena itulah Tuhan menjadikan Abraham sebagai sahabatnya. Sebab apa? Sebab Tuhan membenarkan keputusan yang dia lakukan. Sekalipun secara manusia sebetulnya itu sepertinya bertentangan. Sepertinya tidak mungkin. Seolah Tuhan sudah berjanji mau memberi dengan satu janji, ternyata pada kenyataannya sekarang harus dikorbankan kembali. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa iman itu akhirnya membawa kepada satu kebenaran yang sepenuhnya. Jadi bukan karena perbuatannya dia dibenarkan, ya, tetapi oleh karena sudah dimulai lebih dulu dengan iman yang sungguh, dengan percaya yang sungguh tadi itu. Lalu oleh karena iman yang sepenuhnya itulah, lalu dia melakukan dengan perbuatan. Jadi perbuatan Abraham di sini itu dibenarkan oleh Tuhan, dianggap sebagai satu kebenaran. Memang kita melihat juga ada ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa iman yang kita miliki ini memang bukan karena hasil usahamu, bukan karena kerja kerasmu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi perbuatan itu sebagai satu bukti dari iman yang sudah dimulai dalam kehidupannya. Jadi maksud daripada ayat itu sebenarnya tidak bertentangan, saudaraku. Karena kalau iman tidak disertai dengan tindakan dan perbuatan, itu hasilnya adalah nol atau mati. Nah, pada waktu kita sudah mendengar Tuhan berbicara kepada kita, kita tinggal bertindak dan melangkah saja. Begitu kita melangkah dan bertindak, kita tahu bahwa tindakan kita itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi tindakan kita ini karena kita meyakini bahwa Tuhan itu sudah memberikan kuasa, memberikan otoritasnya kepada kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi saya ingin saksikan satu sesi yang luar biasa. Pada waktu saya mengadakan KKR kesembuhan ilahi, pada waktu itu terjadi tahun 70-an, 72 saya. Di daerah Malang Selatan di kota Turen, itu jumlah orang-orang yang tidak hadir itu kira-kira ada 20.000 orang lebih. Dan Tuhan berkata kepada saya bahwa dengan iman, kalau kamu percaya dengan apa yang kamu katakan ini, kamu akan melihat hal-hal yang tadinya tidak ada, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil akan kamu lihat dan kamu akan mengalami. Dan semuanya terjadi itu oleh karena kuasaku, karena aku ingin semua orang melihat kemuliaanku. Dan memang saudaraku, Tuhan berbicara kepada saya, nanti kamu dengar apa yang saya katakan, itu yang kamu sampaikan kepada orang-orang. Luar biasa saudara. Waktu saya naik di panggung dan saya mulai berkhotbah, tapi sebelum itu saya mulai bertanya kepada semua yang hadir pada waktu itu, karena kebanyakan yang hadir ini adalah orang-orang yang memang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka bukan orang-orang dari gereja atau dari orang-orang yang percaya sebelumnya. Tetapi waktu Tuhan berkata kepada saya, coba tanya kepada mereka, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus pada sore hari ini akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara yang sakit? Coba angkat tangan. Mereka semuanya mengangkat tangan. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba angkat tangan. Mereka angkat tangan. Lalu yang berikutnya, Tuhan berkata kepada saya lagi untuk bertanya kepada mereka. Sekarang Tuhan Yesus akan menyembuhkan lebih dulu orang-orang yang telinganya sakit, atau dengan kata lain adalah orang yang tuli. Kalau dalam bahasa Jawanya orang yang budek. Jadi akhirnya saya bertanya kepada mereka, siapa di sini yang telinganya tuli? Tolong angkat tangan.
Sekali lagi, siapa di sini yang tuli, yang tidak bisa mendengar? Tolong angkat tangan. Luar biasa, saudara. Ratusan orang angkat tangan. Lalu saya ulangi lagi yang terakhir. Saya minta yang terakhir, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang mengantar saudaranya yang sakit tuli, jangan beritahu kalau atau menyuruh mereka untuk mengangkat tangan. Jadi akhirnya saya tanya lagi, siapa di sini yang sakit tuli, yang telinganya tidak bisa mendengar? Dan luar biasa, mereka mengangkat tangan. Dan saya lihat tangan-tangan ratusan orang mengangkat tangan. Saya katakan, apa kalian tuli? Apa kalian tidak bisa mendengar? Oh, akhirnya mereka meloncat-loncat. Ternyata mereka bisa mendengar apa yang saya tanyakan. Itu berarti apa? Mereka sudah disembuhkan pada waktu pertanyaan itu diberikan. Jadi kita lihat, keberhasilan daripada iman itu karena mendengar. Tuhan berkata bahwa aku akan menyembuhkan orang-orang yang sakit tuli lebih dulu. Dan selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Begitu banyak orang-orang yang tuli itu disembuhkan, akhirnya yang lain-lain, penyakit yang lain, ada yang kakinya lumpuh, ada yang matanya tidak bisa melihat, ada yang sakit jantung, ada yang sesak, ada yang berbagai macam penyakit, dan Tuhan langsung sembuhkan semuanya. Saya melihat dari belakang itu orang berlari-lari ke depan. Mereka membuang tongkatnya, mereka berjalan sendiri ke depan. Karena saya minta orang-orang yang sudah sembuh maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Dan memang luar biasa. Ini semuanya hasil kerja perbuatan kuasa Tuhan. Sama sekali bukan karena kemampuan manusia. Jadi saya bisa melihat bahwa ternyata kalau Roh Kudus yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja, kita tinggal mempercayainya. Jadi bukan dengan usaha dan kemampuan kita sendiri. Nah, olehnya pada kesempatan ini saya berharap biarlah iman yang Bapak Ibu sudah miliki ini, silakan itu dikembangkan, ya. Artinya seperti dikatakan dalam kitab Roma, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 tadi. Karena Tuhan yang sudah memberikan karunia iman atau iman itu kepada kita, ya. Karena ini lebih tinggi dan patut, ya, melebihi daripada apa yang kita pikirkan, ya. Karena percaya itu memang adalah merupakan anugerah kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi dengan demikian saya percaya apapun yang Bapak Ibu hadapi sekarang ini, dalam berbagai kesulitan yang rasanya sepertinya tidak mungkin saya bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, sakit penyakit, atau apa saja. Oleh sebab itu, coba taruh kepercayaan imanmu di dalam Yesus ini. Lalu bertindak dengan keyakinan yang penuh bahwa waktu kita bertindak, kita melangkah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab sebagaimana di dalam ayat yang lain juga dikatakan, iman itu mengalahkan dunia. Artinya dia bisa mengalahkan apapun yang itu menjadi halangan dalam kehidupan kita, menjadi persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang sudah lama menghadapi berbagai hal yang dimana saudara tidak merasa mendapatkan kemenangan dalam perjalanan iman ini, mulai sekarang ini, ya, milikilah iman yang sebiji sesawi. Karena dengan berbagai perbuatan, tindakan yang kita lakukan dalam perjalanan iman kita, kita akan makin didewasakan lebih, sehingga kita akan memiliki iman yang sempurna daripada Tuhan. Sebab jangan khawatir, saudara,
Kalau kita mungkin mengalami kegagalan, tapi masih ada satu harapan dalam diri kita, di mana di dalam karunia-karunia roh, salah satu daripada 9 karunia itu ada karunia iman yang disediakan. Jadi kalau kita tetap mempunyai kehidupan pengharapan dalam Yesus dan hidup di dalam Roh Kudus, maka iman kita mungkin bisa sewaktu-waktu atau sesekali mengalami kelemahan. Nanti ada karunia iman yang akan bekerja dalam diri kita, sehingga kita bisa mampu bangkit, kita mampu untuk bertindak mencapai kemenangan daripada iman itu. Jadi ibarat sebuah mobil itu, saudaraku, ya. Mobil kan ada yang biasa itu selalu kalau ada 4 roda, pasti ada 1 roda itu untuk ban serepnya. Nah demikian juga Tuhan itu menyediakan serep iman, yaitu melalui karunia iman dari 9 karunia Roh Kudus itu. Jadi dengan demikian saya yakin dan percaya bahwa kalau kita mendengar apa yang Tuhan katakan lalu melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak yang Tuhan katakan, saudara-saudara pasti berhasil. Jadi dengan demikian, inilah kebenaran yang bisa saya sampaikan, saudara. Sekali lagi, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, ya, untuk mengakhiri berita ini ya, dengan satu keyakinan iman. Kalau ada di antara saudara yang selama ini mungkin mempunyai harapan dengan keyakinan yang sudah begitu kuat tetapi belum bisa melihat keberhasilannya, mari sebentar kita akan berdoa. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa kuncinya itu, ya, keberhasilan itu adalah suara atau kehendak Tuhan yang diberitahukan kepada kita. Saya kasih satu contoh dulu sebelum berdoa. Misalnya kalau saudara mau berdoa untuk orang-orang sakit, kadang kita melihat orang itu sudah sakit parah. Secara pandangan mata atau kasat mata kita, kayaknya nggak mungkin orang ini bisa sembuh. Tapi anehnya, Tuhan berkata bahwa aku akan menyembuhkan orang itu. Jadi kalau Tuhan berkata bahwa sembuhkan orang itu, doakan dan usir penyakitnya itu, saya yakin dan percaya separah apapun, sekalipun secara medis tidak mungkin orang itu bisa sembuh, pasti akan sembuh. Tetapi kadang-kadang kita juga menjumpai orang yang sakitnya tidak terlalu. Tetapi kalau Tuhan berkata bahwa aku ingin supaya dia pulang, saudara juga harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampaikan maksud Tuhan itu dengan cara yang bijak, ya. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Memang ini satu persoalan yang berat bagi kita kalau memberitahu bahwa bapak akan dipanggil pulang atau ibu akan dipanggil pulang, ya. Sulit kita untuk mengatakan seperti itu. Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya di Jakarta, ada seorang bapak yang baru pulang dari rumah sakit, sudah sembuh, keluarganya minta supaya saya mendoakan dia. Tetapi saya waktu ketemu bapak ini, saya melihat bahwa Tuhan itu sudah mau panggil dia untuk pulang. Akhirnya saya tidak berdoa untuk kesembuhan, yang meyakinkan hatinya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan saya hanya menyiapkan hatinya untuk mempercayai jikalau bapak dipanggil Tuhan pulang, bapak akan terlepas dari semua beban, semua tekanan, semua penyakit. Dan dikatakan di dalam satu firman Tuhan bahwa orang yang dibebaskan Tuhan itu akan pulang ke rumah Bapa atau akan pulang ke Sion dengan penuh sukacita. Jadi saya yakinkan dia, saudara. Memang dia waktu saya sampaikan itu dia menangis. Kami berdoa dan saya lihat dia bersukacita. Puji Tuhan, dalam 1-2 jam sudah saya pulang ke tempat penginapan saya. Keluarganya menelpon saya, Bapak itu sudah dipanggil Tuhan. Jadi di sini kuncinya adalah suara Tuhan. Kuncinya adalah kehendak Bapa di surga. Jadi itu sebabnya kita berani melangkah karena apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melangkah pasti akan berhasil. Jadi bukan dengan kemampuan, kekuatan kita sendiri,
tetapi dengan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu sekarang, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mengalami berbagai masalah dalam kehidupan ini, ya, mungkin dalam ekonomi, mungkin karena persoalan-persoalan dalam keluarga, mungkin juga ada masalah-masalah yang berhubungan dengan sakit penyakit, ya. Ada juga mungkin sudah sekian lama berdoa untuk mendapat satu keturunan, mendapat keturunan ilahi dalam keluarganya, belum mendapatkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tapi kuncinya sekarang, mintalah dengan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, ketuklah pintu, pintu akan dibuka, ya. Carilah, kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan diberi. Jadi kalau kita sudah mengetuk pintu, sudah meminta, terima dengan iman, terima dengan percaya. Nah, kalau sudah terima dengan iman, mulai mengucap syukur untuk pemberian itu. Oleh sebab itu, mari kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus mengasihi kami semuanya. Saya berdoa untuk saudara kami, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupannya. Tuhan, turunkan kepercayaan iman dalam diri mereka, sehingga dengan demikian mereka yang punya harapan, mereka yang sudah menginginkan dengan satu kepercayaan yang sungguh kepada Engkau, pada saat ini Tuhan akan mengabulkan, ya Tuhan. Khususnya saudara kami yang mengalami berbagai masalah, persoalan-persoalan ekonomi, finansial, mereka yang tidak mendapatkan hasil yang rezeki yang banyak, Tuhan dengan iman karuniakanlah itu kepada mereka. Mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga, di dalam nama Yesus kami hancurkan semua persoalan-persoalan itu, dan oleh karena iman dan percaya kami, Tuhan akan memberikan kebebasan, kemerdekaan, dan Tuhan akan memberikan kelepasan yang secara luar biasa. Dan saya berdoa khusus untuk saudara kami yang selama ini berharap ingin punya keturunan dan sudah sekian lama tidak mendapatkannya. Tuhan, pada saat ini Tuhan buka rahimnya. Tuhan akan tanam benih yang daripada suami istri ini menjadi benih yang bertumbuh, sehingga ada benih ilahi di dalamnya. Di dalam nama Yesus, taruh iman mereka untuk mereka bisa mendapatkan keturunan itu. Demikian juga untuk adik-adik kami yang masih muda-muda, yang masih kuliah, yang masih sekolah. Tuhan, kiranya taruh dalam iman mereka, dalam perjalanan masa depan mereka, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan menyediakan masa depan yang cerah. Dengan percaya mereka, mereka akan mendapatkan apa yang mereka rindukan. Saudara kami yang tidak kami sebutkan, berbagai hasrat, keinginan, kepercayaan yang dalam hati mereka yang minta kepadamu, sekarang ini juga ya Tuhan, Engkau mendengar dan akan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat dan kasih karunia-Mu itu Kau nyatakan kepada mereka. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Salam satu roh.